Selamat pagi sahabat retail, kali ini saya akan menjelaskan fitur-fitur yang ada di Retail Time Post. Yang pertama, kita login terlebih dahulu. Setelah kita login, nah di sini ada menu utama. Yang pertama ada transaksi, input data, stock of name, laporan, setting. Nah di sebelah sini ada price check dan sebelah sini juga ada absensi karyawan. Untuk fitur absensi itu dibedakan ya, dalam arti itu fitur tersendiri. Nah, untuk yang pertama di sini transaksi ada penjualan, tampilannya seperti ini, nanti bisa diganti shift-nya. Terus di sini ada member, kontribusi karyawan, terus informasi produk, cari nama barang, tambah atau kurangi produk, bayar piutang, dan sebagainya. Berikutnya ada retur penjualan, nah itu ada satu struk dan banyak struk. Terus berikutnya ada pembelian, pembelian dari supplier atau dari grosir dan sebagainya, termasuk pajak atau tidak, harga termasuk PPN atau tidak, dan berikutnya. Dan di sini juga ada pembuatan PO juga ya. Jadi kalau misal dari teman-teman misal mau bikin PO, bisa juga langsung dari datanya yang ada atau bahasanya dari softwarenya. Jadi tidak perlu diolah jadi Excel seperti itu. Nah, berikutnya di sini ada retur pembelian, tampilannya seperti ini. Terus di sini ada mutasi barang, maksudnya mutasi barang itu berarti dari cabang ke pusat atau pusat dari cabang dan sebagainya seperti itu. Terus di sini ada input data, nah ada data produk, data supplier, data member, data kartu, cetak label, karyawan. Nah, data produk isinya seperti ini. Nah, kelebihannya sini ialah yang pertama di sini ada harga grosirnya, yang berikutnya ada harga jual member dalam kelompok, dan ada komisi kontribusi karyawan. Terus di sini juga ada diskon untuk jasa, dan ini ada paket atau bundling. Jadi kalau misal kita mau bikin parcel, atau mungkin kita mau bikin promo dengan bundling harga, bisa di sini. Terus ada juga poin untuk member. Nah, tapi untuk poin member ini kita ada biaya sendiri dikarenakan ini fitur tambahan juga seperti absensi. Terus di sini ada periode promo. Nah, kita bisa ngelakuin daripada kadang kan misal kita lupa nih mau bikin promonya sampai kapan atau harus gantinya. Nah, kita di sini ada periode promo. Nah, yang di sini ada setting. Nah, settingnya apabila stok barang nol, maka bisa dapat ditransaksikan, tidak dapat, atau konfirmasi persetujuan. Dan kita juga bisa ada apa namanya kayak pengaman lah, dalam arti karena harga jual lebih rendah dari HPP, maka kita tetap tidak dapat atau konfirmasi persetujuan dan sebagainya. Terus berikutnya di sini ada data supplier, tampilannya seperti ini. Ini contoh supplier yang sudah dibuat. Oke. Nah, berikutnya di sini ada data member. Nah, di sini ada member umum. Kebetulan ini contohnya ya. Nah, nanti yang bedakan di sini ada dia ikut kelompok harga atau diskon keuntungan sekian. Jadi member yang ingin, oh misal member grosiran, pengen di harganya khusus, jadi nanti kita masuk ke kelompok satu. Oh khusus petani atau buruh, mungkin kita masukin ke kelompok dua dan sebagainya seperti itu. Nah, setelah itu di sini ada data kartu. Nah, data kartu ini fungsinya buat apa? Apabila lebih ke laporan bahwasanya misal ada transaksi QRIS, ada transaksi dari EDC, kita bisa langsung klik aja di sini. Atau bahasanya kita buat dulu data cardnya dulu agar nanti bisa muncul saat transaksi penjualan. Nah, untuk cetak label di sini kita juga bisa, maksudnya kalau misal nih kan kalau kita toko modern kan harus ada price tag atau label ya. Nah, kita bisa nyetak dari sini gitu. Terus kalau untuk karyawan ini nama absen lebih ke absensi, jadi ini juga fitur tambahan. Apabila tidak menggunakan, ini tidak akan muncul seperti itu. Terus di sini ada stock of name, ada reset stock, input of name, sum of name, revisi stock, copy data, dan recovery data. Nah, untuk reset stock itu tampilannya seperti ini. Maksudnya apa? Reset stock itu kita mengenolkan semua stok karena ada kemungkinan barang itu sebenarnya sudah tidak ada, tapi di sistem atau di software itu ada. Jadi kita di reset semuanya gitu. Terus untuk input of name adalah proses kalau kita mau masukin datanya ya. Jadi kita setelah menghitung realnya, kita masukin lewat input of name. Nah, seperti ini tampilannya.
Terus kalau untuk resume of name itu laporan hasil dari kita melakukan stock of name atau melakukan input of name di sini. Jadi kita nanti bisa tahu sebenarnya selisihnya ada berapa. Sedangkan kalau untuk revisi stok itu lebih ke misalnya kita ada kesalahan dalam input atau bahasanya kesalahan dalam di stoknya itu tidak sesuai. Tapi kita udah melihat nih ternyata inputan dan sebagainya udah benar semua otomatis, tapi tetap masih ada selisih. Nah, kita bisa langsung ganti di sini, tapi lebih sistemnya ditimpa ya, jadi bukan dijumlahkan atau dikurangi gitu. Jadi misal kayak awalnya satu, kita mau jadi dua ya tulis dua kayak gitu. Nah, terus kalau copy data, ini apabila kita punya cabang atau intinya lebih dari satu toko, nanti kita bisa jadi mulai copy data, mau copy data di pusatnya atau di cabangnya, seperti itu. Terus kalau recovery data, apabila ada data yang sekiranya rusak atau kategori yang rusak, nanti kita bisa diperbaiki seperti itu. Terus di sini ada laporan, ada setoran kasir, seperti ini laporan harian persif. Nah, terus ada laporan penjualan. Penjualan itu ada penjualan harian, periode, barang terjual, per member, perusahaan, kontribusi karyawan. Nah, untuk penjualan harian tampilannya seperti ini. Terus kalau penjualan periode tampilannya seperti ini per bulan berarti, atau bisa juga per seminggu, tergantung periode yang kita inginkan. Terus barang terjual ini barang yang laku aja, jadi kalau misalnya nanti dilihat, kita bisa ngecek, oh ternyata barang kategori apa itu lakunya sampai berapa dan sebagainya. Nah, terus di sini ada per member juga. Nah, kalau untuk per member, itu juga kalau misalnya contoh kita kan punya member grosiran, nah nanti kita tahu member mana yang paling banyak, atau misal dari si A ini belinya apa aja sampai nominalnya banyak, kita bisa lihat di sini. Terus kalau per perusahaan itu langsung, jadi dia kayak misalkan kita kategori ada member grosir, warga, dan petani dan sebagainya. Nanti kita jadi tahu juga member-member mana yang udah pernah belanja dan yang belum pernah belanja, seperti itu. Nah, di sini ada piutang kalau misal kita menerapkan sistem kredit. Nah, terus kalau di sini ada poin membernya, seperti itu. Nah, untuk kontribusi karyawan itu kalau misal kita menggunakan sistem karyawan, terus tadi kita kayak misal, oh setiap karyawan ada yang beli atau bisa menjual produknya, nanti kita akan mendapatkan poin dan sebagainya, nanti lebih ke kontribusi karyawan. Lanjut, di sini ada laporan pembelian, ada pembelian harian, seperti ini. Terus pembelian per periode, seperti ini. Barang dibeli, ini khusus lebih ke laporan barang apa aja yang dibeli. Terus di sini per supplier, kalau misal kita memudahkan, kayak contoh, oh aku beli di supplier ini, apa aja, atau bahasanya udah berapa nota, nah di sini. Terus lanjut, di sini ada laporan mutasi. Nah, kalau laporan mutasi itu lebih dari pusat ke cabang atau dibalik cabang ke pusat seperti itu. Nah, ada pengiriman, penerimaan, per produk, barang dikirim, dan barang diterima. Terus, kalau di sini ada laporan data produk, ada kartu stok, daftar produk, aktivitas produk, perubahan harga, produk baru atau hapus, nilai stok barang. Kalau kartu stok itu tampilannya tuh seperti ini. Jadi kalau misal kita mau lihat kayak misal yang laku mana atau bahasanya oh ini barang awalnya 10 kok bisa jadi 8 itu dari mana dan sebagainya kayak gitu. Sedangkan kalau untuk daftar produk itu di sini ada per departemen atau misal pun langsung juga bisa, per supplier pun juga bisa. Nah, tampilannya seperti ini. Terus aktivitas produk tampilannya seperti ini, maksudnya kalau misal ada transaksi pembelian atau transaksi penjualan nanti akan terdata di sini. Kayak contoh di sini aku 600 ml, ininya 20, outnya 3, jadi sisanya 17. Seperti itu. Nah, perubahan harga ini apabila kita ada perubahan dari penjualan atau pembelian. Lebih ke pembelian maksudnya. Jadi kayak misal harga lama misal 2000, ternyata ada baru 6600. Nah, jadi ada info seperti ini. Terus di sini ada produk baru atau dihapus. Jadi kalau misalnya kita nginput suatu produk dan itu barang itu baru atau kita menghapus produk nanti akan ketahuan. Nah, seperti ini contohnya.
Oke, terus di yang terakhir adalah di sini ada nilai stok barang. Di sini ada yang saat ini, maksudnya sama yang per tanggal. Kita tinggal pengen tanggalnya berapa untuk stok barangnya. Kalau misal kita klik, nanti akan ketahuan di sebelahnya rincian nilai barangnya. Oke, nah terus yang terakhir setting. Setting itu ada setting password user. Kalau misal kita mau ganti passwordnya, dan ada settingan untuk printer. Nah, di sini ada di kalau ke Oke, gitu aja. Saya Eri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.